Sebagai judul khutbah di kesempatan hari ini, Jumat tanggal 2 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2021, manusia seperti sebuah buku. Ya, seperti sebuah buku yang selalu kita baca, di sampul depannya tentu ada tulisan. Begitu juga dengan buku kehidupan kita, tertulis tanggal lahir kita di dunia ini. Misalnya, Fulan bin Fulan lahir pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi di bagian akhir kehidupan kita juga akan tertulis tanggal kematian kita. Contohnya, Fulan bin Fulan wafat pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 1965. Tiap lembarnya berisi catatan apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Semuanya akan tercatat dengan rapi dan tidak ada satupun yang terlewat. Kalau buku yang ada di dunia itu hanya berupa tulisan, tetapi buku manusia, buku kehidupan kita tidak hanya berupa tulisan, tetapi berupa gambar, berupa video, berupa lokasi, tanggal, waktu, menit, detik, dan dengan siapa melakukan perbuatan itu tercatat dengan sempurna. Ada 4 pokok besar yang nanti akan ditanya di yaumil akhir ketika kita mengukir buku kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Umurmu untuk apa dihabiskan? Yang kemudian, wa an jasadiya fima ablahu. Jasadmu untuk apa dimanfaatkan? Kemudian, wa an ilmihi madza amali fiha ma'au. Ilmumu kemana selama ini diamalkan? Dan hartamu, pertanyaannya ada 2, dari mana didapat dan kemana digunakan. 4 catatan itu akan selalu menghiasi buku kehidupan kita. Dan buku yang ditulis itu ada yang tebal, ada yang tipis. Tetapi tebal dan tipis itu tidak tergantung kepada umur, saudara. Karena apa? Karena ada orang yang panjang umurnya, tapi ternyata sedikit amalnya. Sebaliknya, ada orang yang umurnya relatif pendek, tidak begitu panjang, tetapi banyak amalnya. Orang seperti ini selalu mengisi catatan kehidupannya dengan kebaikan, dengan keteladanan, dengan keistiqomahan dan keikhlasan. Suatu hari, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Siapakah manusia terbaik itu? Maka Rasulullah menjawab, "Qala man tala umruhu wa hasanuhu amalahu." Yaitu siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, itulah sebaik-baik manusia. Sementara manusia yang buruk itu adalah yang panjang umurnya, buruk pula amalnya. Riwayat hadis Ibnu Tirmizi. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Ada buku catatan kehidupan manusia itu yang menarik untuk dibaca. Ada buku manusia itu yang sampai saat ini masih dicari-cari kisahnya, padahal mereka sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tetapi masih dirindukan. Bahkan begitu itu dibacakan, dikisahkan, tidak jarang mereka mendoakan kebaikan kepada orang yang meninggal itu, Allahumma irham. Tapi ada pula buku kehidupan seorang manusia itu yang tidak dicari. Bahkan mendengar namanya orang langsung benci, orang marah, orang tidak suka, bahkan mendoakannya fawailul laka.
celakalah engkau. Itulah dua golongan manusia ketika nanti dihadapkan bukunya di yaumil akhir. Saya ingin menyampaikan dua buah kisah. Bagaimana seseorang sudah puluhan tahun, sekitar 1293 tahun yang lalu, sudah meninggal dunia, tetapi sampai saat sekarang kisahnya masih ditunggu. Imam Hasan Al-Basri yang wafat di kota Basrah pada tanggal 5 Rajab 110 Hijriah atau sekitar 728 Masehi. Kisah tentang beliau bertetangga dengan Nasrani sampai saat sekarang masih relevan dengan kehidupan kita. Bagaimana kisahnya? Di dalam kamar Imam Hasan Al-Basri itu selalu tersedia ember kecil untuk menampung rembesan air najis dan kotoran dari atap rumahnya. Beliau selalu memindahkan ember yang sudah penuh itu, kemudian mengisinya dengan ember yang kosong untuk menampung kembali kotoran dan najis yang rembes dari atap rumahnya. Hingga Imam Al-Basri tahu bahwa sebenarnya rembesan itu bukan berasal dari atap rumahnya, melainkan dari kamar mandi tetangganya yang Nasrani. Apakah Imam Hasan Al-Basri langsung protes terhadap tetangganya? Tidak. Sama sekali beliau tidak pernah menyampaikan fakta ini kepada tetangganya karena beliau takut akan menyinggung, akan menghina ataupun akan mengganggu ketenangan tetangganya. Hingga suatu hari ketika Imam Hasan Al-Basri jatuh sakit, datanglah tetangganya itu untuk besuk. Lalu heran kenapa di kamar Imam Hasan Al-Basri ada ember kecil untuk menampung rembesan itu. Tetangganya bertanya, "Wahai Imam, tolong katakan dengan jujur, ini dengan kenyamanan kita, sudah berapa lama Imam bersabar dengan seperti ini?" Imam Hasan Al-Basri tidak menjawab, cuman tersenyum lirih. Tetapi karena didesak terus oleh tetangganya, "Tolong Imam, demi kenyamanan kami, sejak kapan engkau bersabar dengan ini?" Imam Hasan Al-Basri baru mengatakan, "Saya bersabar dengan penderitaan ini selama 20 tahun. Kenapa tidak diceritakan Imam?" Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami, mengajarkan man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim billahi jarahu. Sebagai bukti keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka saya harus memuliakan tetangga saya, Anda tetangga saya. Makanya saya tidak menceritakan ini. Maka Nasrani itu pun menangis terseduh-seduh dan mengucapkan kalimat syahadat pada saat itu. Pertanyaannya, berapa tahun kita sanggup menderita mungkin oleh ulah usil tetangga kita? Apakah kita pernah sanggup bertahan 20 tahun sabar dengan usilan tetangga kita? Saya hanya ingin menginformasikan sesuatu yang sering kita baca di media massa. Jangankan berpuluh tahun, satu hari saja ada tetangga yang beli motor, tetangganya kepanasan. Tetangganya beli AC, dianya sendiri yang kedinginan. Ada apa? Tidak ada hubungannya motor AC dengan diri sendiri. Bahkan ada orang yang sampai stres masuk rumah sakit hanya memikirkan tetangganya. Boleh iri, tetapi irilah dengan yang baik. Irilah kepada tetangga yang mempunyai kesempatan waktu untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz. Boleh. Irilah kepada tetangga yang setiap hari menyempatkan waktu untuk menambah hafalannya satu hari satu ayat. Irilah kepada tetangga yang menyempatkan waktu untuk membaca terjemahan Al-Quran, mendengarkan terjemahan Al-Quran setiap hari satu halaman. Apakah ada orang seperti ini di lingkungan ini? Ada.
tahun itu tercatat dengan baik. Sekarang masih ada hidup 25 orang lagi, memang ada yang sudah wafat 20, sekitar 5 orang. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, dan inilah yang perlu semestinya kita contoh.